Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Di hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Karena kau begitu baik di dalam kehidupan kami. Hari-hari hidup kami terus diisi lewat kebenaran firman-Mu. Itulah yang menjadi satu kesukaan bagi kehidupan kami semua. Di hari ini ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Kami dimampukan bukan saja untuk mendengarkan firman-Mu, tetapi lebih daripada itu. Kami mengerti dan kami mampu untuk melakukan apa kata firman-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami. Inilah kami siap untuk membaca dan mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita di dalam kitab Injil Lukas pada pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-42. Demikian bunyi firman-Nya, hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia setiap saudara dan saya membaca, mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat. Pemirsa Klavus yang diberkati Tuhan, pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada saudara dan saya, apakah kita boleh mengatakan seseorang itu salah? Yang kedua, apakah kita boleh menegur seseorang ketika dia melakukan kesalahan? Pasti jawabannya ya harus. Kita harus menegur seseorang ketika dia salah, ketika dia melakukan kesalahan. Karena kalau kita baca dalam firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 15 mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau akan mendapatkannya kembali. Nah, ini berarti bahwa kita diajak untuk boleh menegur orang yang melakukan kesalahan. Kita diajar untuk boleh menegur orang yang hidupnya kalau kita lihat itu salah. Nah, tapi persoalannya saudara dan saya tidak bisa menegur seseorang begitu saja. Karena kalau kita menegur seseorang menurut apa pandangan kita sendiri, maka pasti kita akan menghakimi orang. Kita akan mengatakan bahwa dia yang paling salah dan kita yang paling benar. Nah, oleh karena itu saudara, belajar lewat kebenaran firman Tuhan di hari ini, Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk mereka tidak boleh saja menegur orang begitu. Artinya mereka tidak boleh begitu saja menegur orang, tetapi mereka harus punya hubungan yang baik dengan Yesus itu sendiri sehingga mereka tidak salah dalam menegur seseorang. Makanya Yesus katakan lewat bacaan firman Tuhan kita saat ini, ayatnya yang ke-41 sampai 42 dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Artinya ayat ini mau mengatakan kepada kita bahwa kita tidak boleh cepat-cepat melihat kesalahan orang lain, melihat kehidupan mereka yang salah, tetapi kita juga harus belajar untuk melihat kehidupan
kita sendiri. Sehingga jangan sampai apa yang kita katakan kepada orang itu atau kita menegur orang itu padahal kita sendiri melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu marilah kita belajar untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita membangun hubungan kita dengan Yesus yang kita sembah. Ketika kita bisa membangun hubungan kita yang baik dan benar dengan Yesus yang kita sembah, artinya mendengarkan firman-Nya, melakukan apa kata firman-Nya, maka saya percaya ketika kita menegur seseorang yang melakukan kesalahan, bukan kita tegur dengan cara manusia kita, tetapi kita akan menegurnya dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-15 dikatakan, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Artinya, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita bisa menegur seseorang. Dan apa yang kita tegurkan itu tidak akan kembali ditegur kepada kita. Karena kita tidak melakukannya. Karena kita menegur bukan karena manusia kita, tetapi kita menegur karena kebenaran yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, seperti saya berikan contoh, saya seorang pendeta. Tugas saya menasehati jemaat. Tugas saya membimbing jemaat ke arah kebenaran. Persoalannya, saya tidak bisa menegur jemaat kalau saya sendiri tidak hidup di dalam kebenaran. Saya harus hidup di dalam kebenaran, saya melakukan kebenaran, kebenaran itu penuh di dalam hidup saya, baru saya bisa menegur seseorang. Karena ketika saya menegur seseorang, jemaat misalnya, tetapi saya sendiri tidak hidup di dalam kebenaran, maka teguran yang saya katakan kepada orang itu bisa saja dia akan kembali kepada saya. Contoh, kalau saya suka khawatir, terus saya menegur orang jangan khawatir, padahal saya sendiri suka khawatir. Ketika saya berkhotbah dengan hebatnya, tetapi ketika saya turun dari mimbar, saya lalu khawatir dengan makan minum saya lalu punya kesusahan, saya ceritakan bagi orang, dan saya malah meminta bantuan dari orang dan sebagainya. Nah, ini kan bertanda bahwa saya tidak bisa menjadi pelaku firman. Bagaimana saya mau mengatakan jemaat, kamu jangan khawatir, kamu jangan khawatir, padahal saya sendiri khawatir. Nah, oleh karena itu, lewat bacaan firman Tuhan ini, Yesus menegur murid-muridnya supaya mereka melakukan tugas mereka, pelayanan mereka. Ketika mereka menegur seseorang, mereka tidak menjadi orang munafik. Mereka tidak menghakimi orang lain. Tetapi apa yang mereka tegur itu, atau orang yang mereka tegur itu, sudah mereka lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga hidup mereka bisa menjadi contoh bagi orang lain. Nah, oleh karena itu saudara, belajar lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini, saya mengajar saudara, mari kita belajar untuk membangun seluruh kehidupan kita dengan Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah. Kita harus membangun kehidupan kita yang baik dan benar. Sehingga ketika kita ditegur, kita tidak merasa dihakimi. Ketika kita ditegur, kita bisa menerima teguran itu dan kita juga tidak sekedar untuk menghakimi orang lain. Nah, oleh karena itu saudara, bagaimana caranya kita bisa membangun hubungan kita dengan Yesus? Yang harus kita lakukan yang pertama, kalau kita bisa membangun hubungan kita dengan Yesus, maka jangan pernah firman itu tidak ada dalam hidup kita. Artinya firman harus penuh dalam hidup kita. Kalau firman penuh dalam hidup kita, kebenaran-kebenarannya penuh di dalam hidup kita, maka saya percaya teguran kita tidak menjadi tanda kita menghakimi orang lain, tetapi kita melakukannya karena kita hidup di dalam kebenaran. Nah, oleh karena itu saudara, bagaimana kita firman itu bisa penuh dalam hidup kita? Ya, saudara harus jadi orang Kristen yang suka dengar firman Tuhan. Saudara jadi orang Kristen yang suka membaca firman Tuhan. Firman didengar dan dilakukan. Itu harus saudara exercise terus di dalam seluruh kehidupan saudara setiap hari. Sehingga ketika engkau bisa melakukan itu terus di dalam hidupmu, maka saya percaya firman akan penuh dalam hidupmu, kebenaran akan penuh dalam hidupmu. Dan ketika orang melakukan kesalahan, engkau menegurnya, engkau tidak menghakimi dia. Dia tidak melihat kesalahan itu ada pada dirimu, tetapi dia akan hormat dan melakukan apa atau menerima teguran yang kau katakan baginya. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa punya hubungan yang baik dengan Yesus yang kita sembah? Kita harus memberikan hidup kita dibentuk oleh firman. Artinya firman tidak saja didengar dan dilakukan, tapi saudara harus mau melakukan atau membiarkan firman itu membentuk seluruh kehidupan saudara.
Artinya ketika saudara mendengarkan firman, apa kata firman Tuhan, mari kita belajar, siap untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Kita tidak tersinggung pada saat firman keras bagi kita. Kita tidak marah pada saat kita ditegur oleh firman, tetapi kita membiarkan firman itu terus bekerja dalam hidup kita. Saat kita mendengarkan firman, mungkin kita akan berkata, terima kasih Tuhan, firman ini untuk saya. Terima kasih Tuhan, hari ini saya ditegur oleh firman. Bukan sebaliknya, engkau melakukan kesalahan, engkau ditegur oleh firman, lalu engkau tersinggung dan engkau merasa bahwa ya sebagai manusia lumrahlah kalau saya melakukan dosa. Saya katakan kalau saudara demikian, saudara orang yang paling sombong di hadapan Tuhan, karena engkau tidak menghargai Tuhan di dalam hidupmu. Oleh karena itu, biarkanlah firman membentuk seluruh kehidupan kita. Tugas kita dengar, terima firman dengan penuh sukacita. Sekalipun firman itu menegur hidup kita, kita harus terima. Karena itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhan itu sendiri. Dan kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, hidup kita penuh dengan kebenaran. Apa yang kita katakan itu tidak akan kembali diukur lagi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita biarlah lewat firman Tuhan di hari ini, saudara dan saya dimampukan untuk menjadi pendengar dan pelaku firman, sehingga kita tidak menghakimi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini firman-Mu baik bagi kami semua. Firman-Mu menegur kami. Firman-Mu menasehati kami agar kami dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami tidak menjadi orang-orang munafik. Kami tidak menghakimi sesama kami. Tetapi biarlah lewat firman Tuhan yang kami dengar di hari ini, hidup kami dibersihkan oleh Tuhan. Hidup kami diingatkan oleh Tuhan bahwa kami harus penuh dengan firman. Sehingga ketika kami menegur seseorang, itu tidak akan menjadi ukuran yang kembali diukur ke dalam hidup kami. Tetapi biarlah kebenaran-kebenaran firman-Mu akan terus nyata di dalam hidup dan kehidupan kami. Roh Kudus, tolong kami semua, mampukanlah kami dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Di hari ini ketika kami melakukan semuanya, kami melakukannya karena kebenaran ada di dalam hidup kami, sehingga apa yang kami buat dan kami lakukan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami semua, sehingga hari-hari hidup kami hidup hanya untuk Tuhan, kami hidup hanya untuk melakukan agenda Tuhan di dalam hidup kami. Inilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan bagi kami di hari ini. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.